Ajaran filsafat Jawa tersebut masih relevan hingga saat ini karena para penguasa negeri yang bernama Indonesia ini sering lupa bahwa dalam konsepsi Indonesia modern, Indonesia berbentuk republik dan bukan kerajaan. Jika pada diri seorang raja, khususnya yang memiliki kekuasaan absolut, berlaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi Kasir Pedo Lir ing Sambikala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihin ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar para subscriber setia? Saya doakan atas kelancaran rezekinya yang barokah. Dalam filosofi Jawa ada nasihat bagi para penguasa yang berbunyi kuasa gendong lali. Artinya kuasa memanggul lupa. Inti ajaran tersebut adalah ketika kekuasaan didapat, maka kekuasaan yang dimiliki bisa membuat yang berkuasa menjadi lupa. Lupa dalam hal ini bisa lupa asal-usul, lupa teman, lupa keluarga, lupa kolega, lupa pada proses awal kekuasaan didapat, lupa pada kegunaan kekuasaan itu untuk apa, lupa pada hakikat kekuasaan bermakna untuk apa, bisa juga lupa cara berterima kasih, lupa menempatkan diri dan lupa pada sangkang paraning dumadi, yaitu manusia asalnya dari mana dan akan kembali kemana. Ajaran filsafat Jawa tersebut masih relevan hingga saat ini karena para penguasa negeri yang bernama Indonesia ini sering lupa bahwa dalam konsepsi Indonesia modern, Indonesia berbentuk republik dan bukan kerajaan. Jika pada diri seorang raja, khususnya yang memiliki kekuasaan absolut, berlaku the king can do no wrong, artinya raja tidak berbuat salah. Maka dalam sistem presidensial, kekuasaan seorang presiden dibatasi oleh undang-undang dasar, undang-undang ataupun peraturan lainnya. Presiden tidak dalam posisi the president can do no wrong. Menurut konsepsi kekuasaan dalam kebudayaan Jawa, The Idea of Power in Javanese Culture dalam karya Ben Anderson, kekuasaan didapat dari Tuhan melalui wahyu. Kekuasaan itu nyata, tunggal, tetap, dan tak terbagi-bagi. Ada kesatuan antara rakyat dan penguasa, yang artinya manunggaling kawula Gusti. Salah satu tujuan reformasi adalah mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang tumbuh dan berkembang kembali seperti pada era Orde Baru. Sebaliknya, pada gagasan kekuasaan dalam Indonesia modern yang berlaku adalah bahwa kekuasaan itu abstrak,
Kekuasaan didapat karena ada interaksi sosial antara rakyat dan penguasa. Pengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia Lama di FISIP University Indonesia akhir tahun 1970-an, Sumar Said Murtono, mengajarkan bahwa kekuasaan pada kebudayaan Jawa itu amatlah magis dan religius. Konsep kekuasaan berasal dari Tuhan, membenarkan dan memperkokoh kekuasaan raja dan mempertegas posisi raja dalam berhadapan dengan rakyat. Pada konsep Indonesia baru atau modern, kekuasaan itu terbagi-bagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, ada check and balance antara eksekutif dan legislatif, serta kekuasaan yudikatif yang menjaga tatanan kekuasaan di negara ini. Persamaan pada dua konsepsi ini, Jawa dan Indonesia baru, adalah bahwa seorang penguasa haruslah bijaksana dalam membuat keputusan. Pengambil keputusan tidaklah atas dasar sabdo Pandito Ratu atau ucapan penguasa adalah hukum, tertutup, terbatas, dan atas dasar bisikan-bisikan terhadap penguasa seperti pada konsepsi core politik dalam sistem di Eropa sebelum masa pencerahan. Semua kebijakan harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Calon Hakim Mahkamah Konstitusi yang baru saja terpilih di Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menegaskan betapa pedulinya ia pada kecenderungan MK yang terlalu jauh melakukan judicialization of politics atau judilisasi politik dengan cara mengambil kewenangan rumpun kekuasaan lain seperti legislatif. Kecenderungan itu telah terjadi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini yang terkutip dalam Kompas 27 September 2023. Kini MK juga sedang mendapatkan tekanan politik dari berbagai kekuatan politik agar mengubah batas usia calon presiden atau calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Politisasi MK atau judisialisasi politik MK ini juga ditentang oleh Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan yaitu Mahfud MD yang juga pernah menjadi hakim MK. Bagi Mahfud itu adalah ranah DPR dan pemerintah, bukan ranah MK. Perubahan batas usia itu akan menentukan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dapat menjadi cawapres dari Capres Prabowo Subianto. Ajakan agar Gibran mau menjadi cawapres Prabowo juga datang dari Partai Bulan Bintang, pimpinan Yusri Iza Mahendra. Yusri adalah saksi mata lengsernya Presiden Soeharto. Ia mantan Menteri Sekretaris Negara dan juga mantan asisten Prof. Osman Ralibi pada mata kuliah studi politik di FISIP UI. Jadi, sejatinya Yusri paham mengapa banyak tekanan politik pada Presiden Soeharto sejak 11 Maret 1998 sampai lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. MK adalah institusi yang dibentuk pasca reformasi. Tugas utamanya adalah mengkaji atau mereview apakah undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak.
MK juga bertugas mengadili sengketa pemilu jika ada keberatan dari para peserta pemilihan umum, baik pada pemilihan presiden, pemilihan kepala negara, maupun pemilihan legislatif. MK adalah palang pintu terakhir yang menjaga agar tidak ada pasal di dalam sebuah undang-undang yang akan merusak jalannya demokrasi kita. Salah satu tujuan reformasi adalah mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tumbuh dan berkembang kembali seperti pada era Orde Baru. Sistem politik Indonesia pasca reformasi tak melarang anak atau menantu dari seorang presiden, menteri, kepala daerah, atau politikus untuk mengikuti jejak langkah orang tuanya, asalkan tak melanggar hukum yang berlaku. Saat ini ada indikasi adanya kekuatan-kekuatan politik atau bahkan penguasa yang berusaha sekuat tenaga agar MK cepat mengeluarkan fatwa mengenai perubahan batasan usia capres dan cawapres tersebut. Jika ini terjadi, kekuatan-kekuatan politik itu bisa dianggap menumbuh suburkan KKN kembali untuk membangun dinasti politik. Kalau ini terjadi, ini sama saja dengan memutar langkah politik menjauh dari demokrasi yang sedang kita bangun. Padahal sejak Mei 1998 kita sepakat bahwa langkah menuju demokrasi kita sudah sampai pada the point of no return. Pemilu serentak 2024 adalah pemilu ke-13 sejak Republik Indonesia berdiri atau pemilu ke-6 sejak reformasi. Dalam kalkulasi Lemhanas, kita akan menjadi negara dengan demokrasi yang mapan setelah pemilu ke-9 pasca reformasi. Ini berarti bahwa tinggal 3 kali pemilu lagi. Sistem demokrasi yang mapan tersebut akan tercapai, yakni pada pemilu 2029, pemilu 2034, dan pemilu 2039. Banyak hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote telah dijalankan dengan baik. Legasi ini akan semakin terasa secara politik jika Presiden Joko Widodo mengakhiri jabatannya pada 20 Oktober 2024 secara soft landing. Jika Presiden Jokowi atau para pendukungnya memaksakan agar Gibran menjadi cawapres, itu bukan saja pengkarbitan politik dan bukan akselerasi regenerasi kepemimpinan nasional, melainkan juga bisa dituduh telah melakukan nepotisme dan dinasti politik melalui rekayasa hukum dan politik. Selama ini Gibran selalu mengatakan dirinya masih belum siap dan masih belajar untuk menjadi pemimpin melalui posisinya sebagai wali kota Surakarta. Dia harus berani mengatakan tidak pada proses pemaksaan politik yang kini sedang direkayasa tersebut. Jika tidak, Presiden Jokowi akan dipandang sebagai penguasa yang lupa pada dedication of life wasiat Bung Karno, bahwa dirinya akan menggunakan kekuasaannya untuk kemajuan bangsa dan negaranya, bukan untuk keuntungan kelompoknya, apalagi kepentingan politik dan ekonomi keluarganya. Predikat Jokowi sebagai kader terbaik dari PDIP juga akan sirna dengan sendirinya. Bagi Gibran sendiri, lebih baik pematangan politiknya berjalan secara alamiah, walau harus menunggu 5 tahun lagi. Jika ia tergiur pada tawaran politik untuk jadi cawapres siapapun dalam pemilu 2024, berarti dia telah launching ke ujung
dan sulit bagi dirinya untuk dipercaya lagi oleh rakyat Indonesia. Sekian saran dan kritik saya untuk pemilu 2024. Saya harapkan kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kokoh, bangsa yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Saya akhiri, dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan dari apa yang saya sampaikan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, kasih repeto dir insan dikolo. Sekali lagi kita nggak pengen anak-anak muda apatis, kita nggak pengen anak-anak muda anti politik, karena biar bagaimanapun ya masa depan bangsa ini ditentukan oleh anak-anak muda. Tapi jangan salah, PDI Perjuangan juga punya kader-kader muda yang bagus. Mas Budiman, karena nyebut partai kami tadi PDI Perjuangan. Oh, nggak jadi dipecat ya, Mas? Jadi saya di sini tidak merasa berada di rumah orang lain, ya, sehingga bermain ke sini seperti di rumah sendiri, ya, gitu ya, Mas Gibran kan? Luar biasa. Ya enggak? Ya mampir di rumah teman. Ya, mampir rumah teman. Ya.